Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an, yang mana di dalamnya terkandung perintah dan larangannya, dan apa-apa yang sudah sewajibnya manusia yang telah Allah ciptakan, memanfaatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah salah satu pedoman untuk umat manusia seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Semoga dengan asbab kita bisa berkumpul di tempat ini dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwasannya Allah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam keimanan dan keislaman, sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larangkan untuk manusia keseluruhannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, pada momen yang indah ini kita sama-sama untuk mentadaburi salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surat yang terakhir yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Ini surat yang ke-114. Ayat-ayatnya diturunkan Makkiyah atau Madaniyah. Keseluruhan ayat daripada surat An-Nas ini ada 6, dan surat ini diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim, surat ini disimpan pada surat yang ke-114, ya, yaitu pada surat yang terakhir di kitab Al-Quran. Surat yang terakhir yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sama-sama kita nanti mentadaburinya, mempelajarinya, ya. Adapun asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada surat ini, asbabun nuzul daripada surat Mu'awwizatain, itu kita sama-sama, ya, agar kita paham kenapa Allah menurunkan surat Mu'awwizatain ini. Terlebih yang fokusnya ini adalah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya telah mengetengahkan sebuah hadis yang melalui jalur Al-Kalbi yang diterimanya daripada Abu Sholeh. Abu Sholeh menerimanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami sakit keras. Ya. Lalu dua malaikat datang menemuinya. Salah seorangnya duduk di sebelah kepalanya, sedangkan yang lainnya di sebelah kirinya. Nah, malaikat yang berada di sebelah kedua kakinya berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepala Rasulullah, apakah yang kamu lihat? Malaikat yang berada di sebelah kepalanya menjawab, Tob. Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya lagi, apakah Tob itu? Ia menjawab, sihir. Malaikat yang ada di sebelah kakinya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Ia menjawab, Lubaid al-Ash'am. Lubaid al-Ash'am, orang Yahudi. Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, di manakah sihir itu disimpan? Malaikat yang ada di sebelah kepalanya menjawab, di dalam sumur keluarga si Fulan. Nah, ia terletak di bawah sebuah batu besar dalam keadaan terbungkus. Kemudian mereka berdua mendatangi sumur itu, lalu menguras airnya dan mengangkat batu besar. Selanjutnya mereka mengambil buntelan itu lalu membakarnya. Dan pada waktu subuh, yaitu pagi hari daripada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Ammar ibnu Yasir beserta beberapa yang lainnya untuk mengambil buntelan sihir itu. Lalu mereka mendatangi sumur tersebut. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka melihat air sumur itu seakan-akan berwarna merah darah. Selanjutnya mereka menguras air sumur tersebut, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalamnya, kemudian mengeluarkan buntelan sihir, lalu langsung membakarnya. Ternyata di dalam buntelan itu terdapat seutas tali yang padanya ada 11 buhul ikatan. Yang di dalamnya ada 11 buhul ikatan. Kemudian diturunkan kedua surat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap beliau membacanya satu ayat daripada surat tersebut, terlepaslah satu ikatan. Nah, kedua surat tersebut yang pertama dimulai dengan firman-Nya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Surat Al-Falaq di ayat yang pertama. Dan surat yang kedua diawali dengan firman-Nya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Quran 114, yaitu surat An-Nas di ayat yang pertama. Asal hadis ini mempunyai syahid di dalam kitab Syahih. Hanya tanpa disebutkan turunnya kedua surat tersebut, tetapi turunnya kedua surat itu memiliki syahid yang lainnya memperkuat asbabun nuzul kedua surat itu. Melalui jalur Abu Ja'far Ar-Rani, Imam Abu Naim di dalam kitab Ad-Dalailnya dengan mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi
yang telah diterima daripada Ar-Rabi ibnu Anas. Kemudian Ar-Rabi telah menerimanya pula daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang berbuat sesuatu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena hal tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit keras. Nah, ketika para sahabat datang menjenguknya, mereka mengira bahwa hal itu hanyalah diakibatkan sakit biasa. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan menurunkan kedua surat ini. Malaikat Jibril segera mengobatinya dengan membacakan kedua surat itu. Lalu Rasulullah SAW keluar menemani para sahabatnya dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar. Nah, pembahasan ini merupakan akhir daripada kitab ini. Jadi itu diantara asbabun nuzul daripada surat Al-Mu'awwizatain yang diturunkan, ya. Tetapi yang kita baca pada saat ini adalah surat yang terakhir, yaitu surat Anas. Insyaallah. Mari kita sama-sama membacanya dan mentelaahnya, juga mentadaburi agar kita paham daripada surat yang terakhir ini, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia yang menciptakan dan memiliki mereka. Di sini manusia tersebut disebutkan secara khusus sebagai penghormatan buat mereka, sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'azah daripada kejahatan yang menggoda hati mereka. Malikin nas. Malikin nas itu raja manusia. Ilahin nas. Ilahin nasi, sesembahan manusia. Nah, kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai badal atas sifat, atau atap bayan. Lafaz Anas disebutkan dalam kedua ayat ini kemudian untuk menambah jelas makna. Min syarril waswasil khannas. Min syarri waswasi, daripada kejahatan bisikan setan. Nah, setan dinamakan bisakah karena kebanyakan godaan yang dilancarkan itu melalui bisikan-bisikannya. Al-Khannas, yang biasa tersembunyi. Yang biasa tersembunyi. Karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati manusia bila hati manusia itu ingat kepada Allah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam kalbu manusia ini dikala mereka lalai daripada mengingat Allah. Minal jinnati wan nas,
Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia, daripada jin dan manusia. Lafaz ini dijelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri atas jenis jin dan manusia sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya, yaitu setan-setan dari jenis jin dan manusia, dari jenis jin dan manusia. Demikian di dalam surat Al-An'am di 112. Atau lafaz minal jinnati menjadi bayan daripada lafaz al waswasil khannas, ya. Sedangkan lafaz annas diatapkan kepada lafaz al waswas. Tetapi pada garis besarnya telah mencakup kejahatan yang dilakukan oleh Lubaid dan anak-anak perempuannya yang telah disebutkan tadi. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa di antara yang menggoda hati manusia adalah manusia di samping setan. Pendapat tersebut disanggah dengan suatu kenyataan bahwa yang dapat menggoda hati manusia hanyalah bangsa jin atau setan saja. Sesungguhnya ini dapat dibantah pula bahwa manusia pun dapat menggoda manusia lainnya, yaitu dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka sebagai manusia. Godaan tersebut melalui lahiriah kemudian merasuk ke dalam hati dan menjadi mantap di dalamnya, yaitu melalui cara yang dapat menjerumuskan ke arah itu. Akhirnya hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Demikian akhir daripada surat An-Nas yang sama-sama kita baca dan kita telaah. Semoga kita mendapatkan manfaat daripada dan menambah wawasan keilmuan ya daripada apa yang kita baca pada saat ini, yaitu surat yang terakhir di surat yang ke-114. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Demikian yang kita pelajari pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita baca. Dan kita selalu berusaha memohon kepada Allah agar mendapatkan perlindungannya dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat daripada apa-apa yang kita pelajari pada saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.